Shalom, selamat pagi persekutuan yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi di hari Selasa 2 September 2025 dalam siaran Renungan Pagi Bulan Bina Keluarga dalam Jemaat GKI Sion Sanggeng. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan terlebih dahulu pujian berikut ini. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari sebelum kita baca dan dengarkan firman Tuhan, di saat ini mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, kami boleh bangun dengan nafas hidup, kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan untuk memulai hari baru dalam tugas tanggung jawab kerja kami. Tapi kami mau untuk datang terlebih dahulu di hadapan hadirat Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan menuntun kami dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan dan kerja kami di sepanjang hari ini. Sucikan dan kuduskan seluruh kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami seperti tanah yang subur yang siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami di pagi hari yang indah ini, karena kami siap mendengarkan suara Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari yang kedua, kita ada dalam pembacaan di kitab Yesaya, pasal 1, ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk kita baca bagian firman Tuhan ini, ayat 11 dan ayatnya yang ke-12, di bawah judul Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Ayat 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Demikian jauh bagian firman Tuhan, persekutuan yang dikasihi dan diberkati. Dari pembacaan firman Tuhan, saya beri tema ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagian firman Tuhan, pembacaan kita di saat ini. Ayat 11, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan mempertanyakan tujuan dari banyaknya korban-korban persembahan yang dibawa oleh umat. Jadi korban yang seharusnya menyenangkan hati Tuhan justru dipertanyakan oleh Tuhan. Mengapa? Karena di sini dikatakan firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, lemak anak lembu gemukan, darah lembu jantan,
tidak kusukai. Jadi persekutuan yang dikasih dan diberkati Tuhan, kalau kita lihat dalam Taurat, korban itu memang diperintahkan oleh Allah itu sebagai simbol pengampunan dan penyembahan. Tetapi ketika hati umat tidak benar membawa persembahan korban-korban itu, maka dikatakan korban-korban persembahan yang dibawa itu akan sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu berarti bahwa Tuhan tidak menolak bentuk korban itu sendiri, melainkan hati yang salah yang ada di balik korban tersebut. Jadi hati yang salah ketika kita bawa korban-korban persembahan itu kepada Allah. Nah, kemudian di ayatnya yang ke-12 kita lihat di sini Tuhan menolak pertemuan ibadah yang hanya seremonial. Dikatakan, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Nah, persekutuan umat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di sini Allah menegur umatnya yang rajin hadir di dalam ibadah-ibadah, tetapi hanya sekedar rutinitas mereka hadir. Jadi ketika mereka hadir, mereka tidak sungguh-sungguh hadir, tidak dengan kesungguhan hati, tapi juga tidak dengan kerendahan hati. Nah, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga kamu menginjak-injak pelataranku. Nah, kata menginjak-injak pelataranku di sini, kata ini menunjukkan ibadah mereka yang tidak lagi memuliakan Allah, melainkan mereka justru mencemarkan tempat Allah yang kudus. Jadi kehadiran mereka hanya formalitas, ya. Mereka hanya hadir secara formalitas, tapi mereka tidak memuliakan Allah, dan mereka dilihat bahwa mereka hanya mencemarkan tempat kudus Allah. Mereka hanya formalitas, dan dikatakan di sini mungkin mereka menjadi beban bagi Tuhan. Itu bagian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekarang pesan firman Tuhan bagi kita di hari ini, di hari yang kedua di bulan September 2025. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah ibadah kita ketika kita datang beribadah itu hanya karena kewajiban, atau hanya tradisi, atau karena kita takut dikritik oleh orang Kristen kok tidak ibadah, atau karena kita datang ibadah itu karena kerinduan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kedatangan kita, dalam kehadiran kita dalam ibadah-ibadah itu harus karena kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi bukan hanya formalitas. Jadi doa-doa pembacaan firman atau renungan-renungan yang kita dengarkan, nyanyian pujian yang kita nyanyikan, itu bukan hanya rutinitas, tetapi melalui doa pujian firman yang kita dengarkan, yang kita sampaikan, di situ kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu pesan firman Tuhan yang pertama. Pesan firman Tuhan yang kedua bagi kita di hari ini, di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga, mari di sepanjang bulan bina keluarga ini, tapi juga di bulan-bulan yang akan datang, kita terus bangun ibadah yang hidup di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Jangan ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya formalitas, hanya membaca ayat, hanya doa, tapi kita jadikan momen ibadah dalam keluarga ini sebagai kesempatan untuk kita bisa berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain, tapi juga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu pesan firman Tuhan yang kedua. Pesan firman Tuhan yang ketiga bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Kasih yang nyata itu lebih penting daripada ritual-ritual yang kita lakukan. Tuhan tidak berkenan kalau kita rajin berdoa bersama, tapi di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita ada pertengkaran antara suami dan istri.
ada pertengkaran antara orang tua dan anak, ada pertengkaran antara adik dan kakak. Jadi kita tidak boleh saling menyalahkan. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga, kita harus menjadikan rumah tangga itu sebagai bait Allah. Itu pesan firman Tuhan yang ketiga. Pesan firman Tuhan yang keempat bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kehadiran Tuhan itu nyata bukan hanya di gereja, tetapi juga Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Ketika rumah tangga itu bapak, mama, anak-anak, itu semua boleh ada hidup di dalam kasih, hidup saling mengampuni, dan hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Itu bagian pesan firman Tuhan yang keempat. Dan yang terakhir, firman Tuhan memberi pesan kepada kita dalam persekutuan jemaat Tuhan, jemaat GKI Sion Sangge, dalam kehidupan jemaat, ibadah jemaat itu jangan hanya seremonial, jangan hanya perayaan liturgi atau kebaktian-kebaktian yang indah dan tidak ada artinya kalau jemaat itu tidak hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita harus diikuti dengan sikap hidup kita, harus diikuti dengan hati kita yang senantiasa tulus dan terbuka untuk kehadiran Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari siapkan hati kita, bahkan seluruh kehidupan kita, supaya di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang bulan Bina Keluarga ini, kita membangun keluarga, kita membangun jemaat yang tidak hanya rajin beribadah secara lahiriah, tetapi juga yang sungguh-sungguh menghadirkan Kristus Yesus Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sebelum kita ada di dalam doa, kita menyaksikan kidung pujian berikut ini. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, mari sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, dan kita ada di bulan Bina Keluarga di bulan September 2025 ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang senantiasa menyatakan kuasa dan kasih dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur ketika kami ada di hari yang kedua dalam bulan Bina Keluarga, dalam siaran kami renungan pagi bulan Bina Keluarga dalam jemaat GKI Sion Sangge. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan sehingga kebenaran firman boleh terbentang di hadapan jemaat-Mu, jemaat yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah diberkati dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa, supaya firman Tuhan ini terus dapat menuntun kehidupan umat-Mu di sepanjang perjalanan mereka di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan di sepanjang hari ini. Kami mempercayakan kehidupan umat-Mu untuk diatur dan dituntun oleh Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan di saat ini menolong kami untuk memeriksa diri kami dengan motivasi ibadah kami. Apakah kami datang beribadah hanya kewajiban, hanya karena tradisi, hanya karena takut dikritik orang, atau kami sungguh rindu datang beribadah karena kami ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga belajar dari kebenaran firman-Mu
supaya kami bangun ibadah keluarga yang hidup dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, supaya semua kami boleh ada kesempatan untuk saling berbagi, menguatkan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami juga percaya firman-Mu menolong kami untuk kami senantiasa berjalan dalam perjalanan kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Kami boleh hidup ada di dalam kasih dan kebaikan Allah, dan kami juga boleh melakukan kasih itu. Kasih itu nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, bukan hanya di gereja, tapi ketika kami ada dalam ibadah-ibadah di tengah kehidupan keluarga-keluarga kami. Terima kasih untuk kasih, kebaikan, dan pengampunan yang terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam persekutuan jemaat kami juga jemaat GKI Sion Sanggeng, kami boleh melaksanakan ibadah bukan hanya seremonial, tapi semua ibadah kami, perayaan liturgi atau apapun yang kami lakukan dalam persekutuan jemaat, biarlah itu menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mempercayakan kehidupan kami untuk dibentuk seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur untuk siaran bulan Bina Keluarga yang boleh terjadi di sepanjang bulan ini. Kami percaya kebenaran firman-Mu ini akan terus mengisi kehidupan setiap anak-anak Tuhan, setiap keluarga yang menyaksikan siaran ini secara langsung melalui live streaming. Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati semua kami yang mempersiapkan segala sesuatu untuk terlaksananya siaran ini. Biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan kepada-Mu untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga-keluarga yang ada dalam jemaat GKI Sion Sanggeng. Kami berdoa memohon kuasa Roh Kudus menolong supaya setiap rumah tangga dapat melaksanakan ibadah-ibadah di sepanjang bulan Bina Keluarga, dan semua kami boleh membawa diri kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan dalam bulan Bina Keluarga ini, supaya kami bukan saja datang membawa setiap korban-korban syukur kami, tetapi kehidupan kami, hati, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kehidupan umat-Mu hamba percayakan di dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kehidupan suami istri hari lepas hari dalam tugas kerja, pelayanan, tapi juga dalam usaha-usaha mereka. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak dalam tugas kerja, dalam bangku pendidikan, dalam masa pertumbuhan mereka. Dan biarlah kami semua boleh mengandalkan Tuhan ketika kami ada di dalam kesakitan, ketika kami ada dalam duka cita, ketika kami ada dalam berbagai-bagai persoalan hidup. Karena Tuhan saja yang bisa kami andalkan untuk menyembuhkan kami, untuk menghibur dan menguatkan kami, untuk menolong kami mengatasi setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-Mu di sepanjang perjalanan mereka hari ini, kami percayakan di dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun dan sertai mereka boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayanan dalam persekutuan jemaat GKI Sion Sanggeng, PAMJ Pelayan Firman Penatua Siamas, BPPG Jemaat, Badan Pelayan Unsur-Unsur, pengurus-pengurus KSP, dan pekerja-pekerja gereja. Semua kami yang dipercayakan Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan yang mulia ini, kami bawa dan taruh kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang hidup demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, tuntunan Tuhan nyata bagi kami di sepanjang hari ini. Amin.
Demikian siaran Renungan Pagi Bulan Bina Keluarga. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang menyaksikannya. Biarlah berkat Tuhan selalu tercurah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom.